Ibu-ibu, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian lanjut usia, baik secara umum, baik menurut apa tadi? Menurut WHO, Pak. WHO, pengertian lansia menurut WHO, pengertian lansia menurut undang-undang. Selanjutnya Ibu perlu diketahui bahwasannya lanjut usia yang mendapatkan bantuan PKH itu sekarang adalah para lanjut usia yang umurnya di atas 70 tahun. Ngoten nggih, Bu? Nggih. Terus para lanjut usia itu yang umurnya 70 tahun ke atas itu baru bisa mendapatkan bantuan PKH. Ngoten nggih, Bu? Nggih. Nggih. Selanjutnya ibu-ibu, walaupun di sini kita tidak semuanya lanjut usia, maka kita pada pertemuan ini akan tetap membahas tentang lanjut usia secara umum, Ibu. Nah, sakniki ibu-ibu napa sih lanjut usia niku perlu diperhatikan? Ayo sinten sing mau jawab? Kenapa lanjut usia itu kok perlu diperhatikan? Oh nggih, sinten niku? Ibu Aminah, Pak. Ibu Aminah. Kenapa Ibu? Kenapa lanjut usia itu kok perlu diperhatikan? Karena sudah tidak bisa mencari nafkah sendiri, Pak. Karena tidak bisa mencari nafkah sendiri, tidak bisa bekerja, Ibu. Nggih, maka kita harus merawatnya. Ayo, yang lain, kenapa kita harus memperhatikan lanjut usia? Saya, Pak. Nggih, napa, Bu? Kenapa? Karena fisiknya sudah semakin lemah, Pak. Oh, karena fisiknya sudah semakin lemah. Jadi ibu-ibu, orang itu yang sudah lanjut usia, fisiknya itu semakin lemah, matanya itu berkurang penglihatannya, telinganya berkurang pendengarannya. Apalagi kalau berjalan katakanlah tunuk lah gini ya, sudah nggak kuat, maka kita harus memperhatikan. Napa malih ibu-ibu? Kenapa kita harus memperhatikan orang yang lanjut usia? Karena Pak, itu gambaran kita di masa yang akan datang kita juga akan menua. Bagus. Gambaran kita semuanya, kita nantinya juga akan tua lanjut usia. Nah, ibu-ibu, diakui tidak diakui, kita semuanya nanti pasti akan lanjut usia. Maka dari itu, mari semuanya mempersiapkan diri, mempelajarinya materi-materi tentang lanjut usia agar kelak ketika kita lanjut usia, kita sudah siap dengan keadaan itu, ya Bu? Nah, kenapa kita harus memperhatikan orang yang lanjut usia? Monggo ibu-ibu dilihat ini, nggih. Ini ada gambaran kenapa sih kita itu harus memperhatikan lanjut usia. Satu, itu memang amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98. Yang intinya itu lansia mempunyai hak yang sama dengan orang-orang yang lain. Tidak ada perbedaan. Betul ya, Bu? Sama, kita mempunyai hak yang sama. Ya, baik lanjut usia atau tidak, itu memiliki hak yang sama. Itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98. Selanjutnya, kenapa kita harus memperhatikan lansia? Satu, jumlah lansia yang terlantar meningkat. Semakin hari, jumlah lansia itu yang terlantar meningkat. Ibu-ibu, menurut catatan dari Kementerian Sosial tahun 2015, dari 16 juta lansia yang ada di Indonesia ini, ada 2,8 juta lansia yang terlantar. 2,8 juta lansia yang terlantar.
dan ada sekitar 4,5 juta yang berpotensi terlantar. Ayo ibu-ibu di rumah ada nenek yang lanjut usia napa mboten? Wonten, Pak. Terlantar napa mboten? Alhamdulillah mboten, Pak. Mboten, alhamdulillah. Selanjutnya ibu-ibu dilihat di depan. Kenapa kita harus memperhatikan lansia? Satu, data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Banyak terjadi, Bu. Kekerasan terhadap lansia, penelantaran terhadap lansia. Mereka kita acuhkan, mereka tidak kita kasih perhatian. Itulah penelantaran yang sering terjadi di sekitar kita. Selanjutnya ibu-ibu, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Ayo ibu-ibu, jenengan sing rambut sampai ageng ngeten iki sinten ayo? Orang tua, Pak. Orang tua. Orang tuanya sekarang sudah tua atau belum? Sudah. Nah, kita semuanya ada di sini itu berkat jasa ibu kita yang di rumah yang sekarang lansia. Ngoten nggih, Bu? Nggih. Nah, selanjutnya lansia ini merupakan gambaran refleksi kita di masa depan. Kita nantinya juga akan tua, ibu-ibu. Nah, jadi kita harus merawat ibu kita agar kelak kita ketika sudah lanjut usia juga dirawat oleh anak-anak kita. Purun ibu-ibu jangan dilantarkan. Nggak mau, Pak. Nggak mau. Ngoten nggih, Bu? Nggih. Selanjutnya, lansia adalah potret dari kita di masa akan datang. Sampun nggih niki wau. Nggih. Selanjutnya, panti lansia jompo itu terbatas, ibu-ibu. Perlu diketahui, ketika ada lansia yang terlantar, tidak diperhatikan, biasanya itu dimasukkan di mana? Di panti, Pak, panti jompo. Nah, di panti jompo. Di sini ada panti jompo? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena panti jompo itu jumlahnya terbatas. Tidak semua daerah itu ada yang namanya panti jompo. Ngoten nggih, Bu? Nggih. Paham nggih, Bu? Paham. Nah, makaten perkel kali ini semoga bermanfaat nggih, Bu. Nggih. Nggih.